Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maria Praskasari. Saya di sini akan membahas terkait soal UAS akuntansi manajemen semester 4 untuk soal tahun lalu. Mungkin langsung saja untuk soalnya, yaitu Pin In House adalah restoran milik keluarga yang berpartisipasi dalam makanan laut bergaya Skandinavia. Data mengenai pendapatan dan biaya bulanan restoran muncul di bawah dengan key mengacu pada angka makanan yang disajikan. Untuk pendapatannya sendiri itu 18,50 dolar key, biaya bahannya 6,50 dolar key, gaji dan upah 11.500 dolar, utilitas 800 dolar, dan ditambah 0,20 dolar ki, sewanya yaitu 3.200 dolar, lain-lainnya itu 600 dolar, ditambah 0,80 dolar ki. Langsung aja ke bagian pertanyaannya, yaitu pertama, siapkan anggaran perencanaan restoran untuk bulan April dengan asumsi 1.900 makanan disajikan. Yang kedua, asumsikan 1.700 makanan disajikan pada bulan April. Siapkan anggaran fleksibel untuk level aktivitas ini. Yang ketiga, hasil sebenarnya untuk bulan April tampak di bawah. Menyiapkan laporan kinerja anggaran fleksibel untuk restoran untuk bulan April. Untuk tabelnya akan ditampilkan di bagian jawabannya. Langsung saja mungkin untuk yang bagian jawaban nomor 1, yaitu anggaran perencanaan untuk bulan April dengan 1.900 makanan. Sesuai yang di soal, yaitu pendapatan dengan 18,50 dolar, ini akan dikalikan baik untuk yang dikali dengan 1.900 makanan, yang menghasilkan 35.150 dolar. Untuk biaya bahannya 6,50 dolar dikali 1.900, yang hasilnya 12.350 dolar. Gaji dan upah 11.500 dolar. Ini tetap tidak ada perkalian, dan utilitasnya 800 dolar ditambah 0,20 kali 1.900 ribu makanan, yang hasilnya akan sebesar 1.180 dolar. Ini untuk yang bagian 80 itu termasuk biaya tetap, dan untuk bagian itu termasuk biaya variabel. Lalu untuk sewanya yaitu 3.200 dolar, lain-lain 600 dolar yang termasuk biaya tetap, dan 0,80 dikali 1.900 makanan ini termasuk biaya variabel, yang hasilnya yaitu 2.120 dolar. Untuk lebih jelasnya, yaitu untuk pendapatannya sendiri yang telah kita hitung, pendapatannya sebesar 35.150 dolar. Untuk biaya variabelnya yaitu dengan biaya bahan 12.350 dolar, utilitas 380 dolar, lain-lain 1.520 dolar, dengan totalnya yaitu 14.250 dolar. Dan untuk biaya tetapnya sendiri, yaitu untuk gaji dan upah 11.500 dolar, utilitasnya yaitu 800 dolar, sewanya 3.200 dolar, lain-lainnya 600 dolar, dengan total biayanya yaitu 16.100 dolar. Dan untuk total biayanya sendiri yaitu 30.350 dolar. Ini hasil penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap. Lalu untuk laba bersihnya sendiri yaitu 4.800 dolar. Dari mana ini? Yaitu dari bagian pendapatan ditambah dengan total biaya. Dikurangi, maaf. Dikurangi jadi 35.150 dolar, dikurangi 30.350 dolar. Ini hasilnya itu 4.800 dolar. Langsung saja untuk nomor 2, yaitu anggaran fleksibel untuk bulan April dengan 1.700 makanan. Untuk pendapatannya sendiri masih sama seperti tadi perhitungannya, tinggal digantikan dengan untuk yang Q jadi 1.700 dolar. Untuk pendapatannya yaitu hasilnya langsung aja ya, 31.450 dolar, dengan biaya bahannya itu 11.050 dolar, gaji dan upah 11.500 dolar, utilitas yaitu sebesar 1.140 dolar,
sewanya $3.200, dan lain-lainnya, yaitu totalnya $1.960. Lalu untuk lebih lengkapnya, yaitu untuk bagian pendapatan telah kita hitung $31.450, dan bagian biaya variabelnya yaitu untuk biaya bahannya $11.050, utilitasnya yaitu $340, lain-lain $1.360, dengan totalnya sendiri yaitu $12.750. Lalu untuk biaya tetapnya untuk bagian gaji dan upah yaitu sebesar $11.500, utilitasnya $800, sewanya $3.200, lain-lainnya itu $600. Dengan total biaya tetapnya itu $16.100. Lalu untuk total biaya dari keseluruhannya yaitu $28.850. Dan laba bersihnya sendiri yaitu dengan mengurangi bagian pendapatan $31.450 dikurangi dengan total biaya yaitu $28.850. Ini hasilnya $2.600 untuk laba bersihnya sendiri. Langsung saja untuk bagian yang ketiga, laporan kinerja anggaran fleksibel untuk bulan April dengan data aktualnya. Ini data yang belum saya sampaikan di sebagian soal. Dengan pendapatannya sendiri yaitu $27.920, biaya bahannya $11.110, gaji dan upah $10.130, utilitas $1.080, sewa $2.200, dan lain-lain itu $2.240. Untuk bagian jawabannya yaitu untuk item bagian pendapatan. Ini untuk yang kolom anggaran fleksibel 1.700, maka itu yang sudah kita hitung di nomor 2 sebelumnya. Lalu yang bagian kolom aktual di tabel yang ada di soal nomor 3. Lalu untuk varian sendiri yaitu berarti selisih dari aktual dengan anggaran fleksibel. Lalu bagian keterangannya yang mengategorikan termasuk unfavorable atau termasuk favorable. Untuk lebih jelasnya, bagian pendapatannya sendiri untuk anggaran fleksibelnya yaitu $31.450 dan aktualnya $27.920. Lalu untuk bagian variasinya ini kita hitung dengan mengurangi bagian aktual dengan anggaran fleksibel. Jadi $27.920 dikurangi $31.450 yang akan menghasilkan $3.530. Ini minus ya, ke dalam kurung. Lalu untuk keterangannya sendiri yaitu unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena ini turun ya, jadi di aktualnya $27.920, tetapi di bagian anggarannya sendiri $31.450. Terjadi penurunan bagian pendapatan, jadi termasuk unfavorable karena ini tidak menguntungkan perusahaan. Sedangkan untuk biaya bahannya $60 dari aktual $11.110 dikurangi $11.050 yang menghasilkan $60. Jadi termasuk unfavorable karena untuk biaya bahan sendiri terjadi penaikan harga karena biaya akan mengurangi bagian pendapatan. Jadi terjadinya kenaikan pada biaya bahan justru malah merugikan perusahaan yang menguntungkan. Karena itu termasuk bagian kategori unfavorable. Dan untuk bagian gaji dan upah sama $1.370 yaitu dari $10.130 dikurangi $11.500 yang menghasilkan $1.370. Ini termasuk favorable. Nah, di sini pada minus ini karena terjadi penurunan pada yang ngasih $10.130 dengan yang anggaran $11.500. Terjadi penurunan bagian gaji dan upah. Untuk bagian biayanya sendiri, jika selisihnya minus, maka termasuk kategori favorable karena biaya itu mengurangi pendapatan yang akan mempengaruhi bagian laba bersih. Dan untuk yang lain-lainnya yaitu $2.240 dikurangi $1.960 menghasilkan $280. Ini termasuk unfavorable karena terjadi kenaikan pada bagian biaya. Dan untuk totalnya sendiri $26.760 dikurangi $850 itu terjadi penurunan pada bagian biaya yaitu $2.090. Karena ini bagian biaya dan terjadi penurunan, maka ini akan termasuk bagian favorable karena ini menguntungkan pada bagian perusahaan. Lalu untuk laba bersihnya sendiri terjadi penurunan
karena ini hasilnya minus, jadi ini termasuk unfavorable. Jadi untuk bagian rumus variance itu aktual dikurangi bagian anggaran. Untuk bagian biaya, jika hasilnya minus, maka termasuk favorable. Jika hasilnya plus, itu termasuk unfavorable. Itu hanya untuk biaya ya, dan untuk bagian pendapatan itu kalau minus unfavorable, dan laba bersih juga kalau minus unfavorable. Untuk soal nomor 2, yaitu sebuah laboratorium kesehatan medical diagnosis memiliki divisi pencitraan magnetik telah melaporkan hasil berikut. Untuk operasi tahun lalu, penjualan yaitu sebesar 28 juta dolar. Nasional bersih 3,5 juta dolar, aset operasi rata-rata itu 12 juta dolar. Kemudian diminta yang pertama hitung margin, omset, dan ROI divisi pencitraan magnetik. Yang kedua, manajemen puncak medical diagnosis telah menetapkan tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan atas aset operasi rata-rata sebesar 24%. Kemudian berapa sisa pendapatan divisi pencitraan magnetik pada tahun tersebut. Langsung saja untuk bagian jawaban. Untuk yang pertama yaitu perhitungan margin, omset, dan ROI divisi pencitraan magnetik. Pertama kita hitung dulu marginnya dengan rumus pendapatan operasional bersih dibagi penjualan. Di sini pendapatan operasional bersihnya yaitu 3,5 juta dolar dibagi 28 juta dolar, yaitu menghasilkan 0,125 atau 12,5%. Dan yang kedua, bagian omset dengan rumus penjualan dibagi aset operasi rata-rata, yaitu 28 juta dolar dibagi 12 juta dolar, menghasilkan 2,33 kali. Jadi omsetnya itu 2,33 kalinya, itu omsetnya sendiri. Dan marginnya 12,5%. Lalu untuk ROI-nya sendiri, rumusnya yaitu margin dikali omset. 12,5% dikali 2,33, yaitu 29,13%. Atau itu dengan 3,5 juta dolar dibagi 12 juta dolar, yaitu 29,17%. Ini keduanya akan mengalami pembulatan, tapi ntar yang akan dipakai itu yang 29,17 dolar. Jadi rumusnya ada dua, yaitu untuk ROI, margin kali omset, atau pendapatan operasional bersih dibagi aset operasi rata-rata. Lalu yang kedua yaitu perhitungan sisa pendapatan divisi pencitraan magnetik. Untuk rumusnya sendiri yaitu pendapatan operasional bersih dikurangi aset operasi dikali tingkat pengembalian minimum. Sudah diketahui bahwa tingkat pengembalian minimumnya itu 24%. Perhitungannya itu untuk pendapatan operasional bersihnya kan 3,5 juta dolar dikurangi dengan 12 juta dolar dikali 24%. Untuk hitungannya dengan dalam kurung dulu yang dihitung, jadinya itu 3,5 juta dolar dikurangi 2,88 juta dolar. Hasilnya yaitu 0,62 juta dolar atau 620.000 dolar. Oke, next. Untuk soal yang ketiga, yaitu soalnya Rolls-Royce Product memiliki divisi katup yang memproduksi dan menjual katup standar dengan kapasitas dalam satuannya yaitu 120.000, harga jual ke pelanggan luar 40 dolar, biaya variabel per unitnya 18 dolar, biaya tetap per unitnya 10 dolar. Perusahaan mempunyai divisi pompa yang dapat menggunakan katup ini pada salah satu pompanya. Pompa divisi saat ini membeli 10.000 katup per tahun dari pemasok luar negeri dengan harga sebesar 29 dolar per katup. Kemudian diminta satu, asumsikan divisi katup mempunyai kapasitas ide yang cukup untuk menangani seluruh divisi pompa kebutuhan, dan berapa kisaran harga transfer yang dapat diterima jika ada untuk transfer antar keduanya divisi. Lalu yang kedua, asumsikan divisi katup menjual seluruh katup yang dapat diproduksinya kepada pelanggan luar. Berapa kisaran harga transfer yang dapat diterima jika ada untuk transfer antar keduanya divisi. Lalu yang ketiga, asumsikan lagi bahwa divisi katup menjual seluruh katup yang dapat diproduksinya keluar pelanggan. Asumsikan juga bahwa biaya variabel sebesar 3 dolar dapat dihindari pada
transfer dalam perusahaan karena berkurangnya biaya penjualan. Berapa kisaran harga transfer yang dapat diterima jika ada untuk transfer antar dua divisi? Ini daripada bingung, langsung aja ke bagian jawaban. Untuk yang pertama, jika divisi kartu memiliki kapasitas ide yang cukup. Pertama, kita cari dulu untuk batas bawahnya adalah biaya variabel, yaitu $18, dan batas atasnya yaitu harga pembelian dari pemasok keluar, itu $29. Kemudian dari situ kita akan mengetahui bagian kisaran harga transfernya, yaitu $18 sampai $29 per unit. Itu untuk harga transfer antar divisi. Lalu untuk yang kedua, jika seluruh kapasitas digunakan untuk pelanggan luar. Ini kalau tidak ada idle capacity. Kita cari dulu opportunity cost-nya, yaitu $40. Ini harga jual ya, dan dikurangi $18 biaya variabel, menghasilkan $22. Lalu untuk batas bawahnya, biaya variabel ditambah dengan opportunity cost, itu $18 ditambah $22, yaitu $40. Dan untuk batas atasnya yaitu $29. Ini tetap dengan harga pasar karena lebih rendah dari biaya divisi katup. Jadi untuk harga transfer minimumnya yaitu $40 karena menjual ke internal. Jadi termasuk rugi karena tidak menjual ke pelanggan luar. Lalu untuk yang nomor 3, jika ada penghematan $3 dalam biaya variabel jika transfer dilakukan antar divisi. Untuk batas bawahnya yaitu harga transfer $15 ditambah $22, yaitu $37. Dan untuk bagian batas atasnya $29 dengan tetap dengan harga pasar karena lebih rendah dari biaya divisi katup. Untuk yang bagian batas bawah harga transfer yang $15, itu variabelnya sendiri itu kan $18. Nah, terjadi penghematan $3. Jadi $18 dikurangi $3 hasilnya $15. Jadi untuk bagian batas bawahnya itu $15 ditambah $22 itu $37. Ini kenapa tambah 22? Karena ini tidak ada idle karena dana cukup, jadi tidak ada penambahan opportunity cost. Kalau yang kedua ada opportunity cost-nya karena tidak ada idle capacity. Begitu juga dengan nomor 3, tidak ada idle capacity-nya. Jadi variabel ditambah dengan opportunity cost. Jadi hasilnya $37. Jadi diketahui kisaran harga transfernya itu $37 sampai $40. Kenapa bukan $29? Karena meskipun divisi pompa hanya bisa membayar maksimal $29. Jadi ini $37 sampai $40. $40 itu harga jual. Jadi kita pakai harga jualnya aja. Nah, ini kita pakai harga jualnya $40. Jadi untuk kisaran transfernya itu $37 sampai $40. Oke, next. Untuk soal nomor 4, Coddington Corporation mencatat waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Ini mencatat hal berikut data untuk pesanan tertentu. Dengan waktu tunggunya 20,8 ini dalam satuan jam. Dan waktu proses 2,2, waktu inspeksi 0,2, waktu perpindahan 4,8, waktu antrian 18,6. Diminta yang pertama tentukan waktu throughput atau keluaran siklus manufaktur. Yang kedua menentukan efisiensi siklus produksi atau NGE. Yang ketiga tentukan waktu siklus pengiriman. Langsung saja ke bagian jawaban, yaitu yang pertama waktu throughput atau keluaran dengan rumusnya sendiri, yaitu waktu proses ditambah waktu inspeksi ditambah waktu perpindahan ditambah waktu antrian. Jadi 2,2 ditambah 0,2 tambah 4,8 tambah 18,6 yaitu 25,8 jam. Kalau yang kedua, efisiensi siklus produksi atau MCE, yaitu rumusnya waktu proses dibagi waktu throughput. 2,2 dibagi 25,8 yaitu 0,0853 atau 8,53%. Dan untuk nomor 3-nya, waktu siklus pengiriman dengan rumusnya waktu tunggu ditambah waktu throughput.
20,8 ditambah 25,8. Jadinya 46,6 jam. Jadi kita harus cari dulu waktu terbitnya untuk menghitung nomor 2 dan nomor 3. Untuk waktu terbitnya, kita hitung semua proses maksi perpindahan waktu kecuali waktu tunggu. Oke, mungkin langsung aja nomor 5. Tayo Sport Equipment memproduksi alat olahraga trampolin berbentuk bulat, segi 4 dan segi 8. Data penjualan biaya untuk bulan lalu adalah sebagai berikut. Ini untuk tabelnya. Di sini diketahui kalau penjualan untuk bulat, segi 4 dan segi 8, untuk bagian bulatnya sendiri lebih kecil daripada segi 4 dan segi 8. Apakah produksi dan penjualan trampolin bulat akan dihentikan? Dan buatlah perhitungan untuk mendukung argumen Anda. Untuk bagian jawabannya, kita cari dulu kita identifikasi dulu untuk biaya relevan dan biaya tidak relevannya. Untuk bagian trampolin sendiri, biaya relevannya yaitu iklan, margin, dan gaji. Untuk marginnya $90.000, iklannya $40.000, dan gaji $8.000. Margin 90, iklan 40, dan gaji 40.000, dan gaji 8.000. Dan untuk biaya tidak relevan itu biaya yang tidak akan hilang walaupun produknya itu dihentikan. Jadi biaya ini masih ada, yaitu untuk depresiasi $21 dan overhead pabrik $26. Depresiasi $21 dan overhead pabrik $26. Ini untuk depresiasi dan overhead pabrik termasuk biaya tetap. Karena depresiasi itu sudah terjadi dan overhead pabriknya $26, jika produk tersebut dihilangkan, maka untuk overhead pabriknya akan dialokasikan ke 2 produk lain. Jadi yang 100 bisa nambah dan 72 bisa naik karena $26.000 dialokasikan ke 2 produk lainnya. Dan ini untuk simulasi jika dihentikan. Untuk margin kontribusinya $90.000 akan hilang, tapi jika produk tersebut dihilangkan, akan menghemat biaya yang relevannya yaitu iklan sebesar $40.000 dan gaji $8.000. Yaitu total penghematannya $48. Untuk pengaruh labanya sendiri kan $90, ditambah ini $90 minus itu dihilangkan. Jadi produknya dihilangkan jadi minus. Ditambah $48 ini karena penghematan. Jadi totalnya $42.000. Ini minus dalam bentuk minus karena produk tersebut akan dihilangkan. Lalu untuk laba barunya yaitu $60.000 itu bagian total dikurangi dengan jika trampolin bulatnya dihilangkan. Jadi $60.000 dikurangi 48 yang hasilnya 90, tapi karena ada penghematan jadi 48, totalnya 42, jadi $60.000 dikurangi $42.000, hasilnya $18.000. Jadi jawabannya kan tidak dihentikan karena trampolin bulat menghasilkan margin kontribusi $90.000 sehingga menutup biaya tetap perusahaan. Biaya tetapnya kan depresiasi dan overhead pabrik. Dan ini tidak akan hilang walaupun produksinya itu dihentikan. Tidak berubah. Yang berubah hanya biaya relevan, biaya variabel. Dan jika dihentikan dapat mengurangi laba perusahaan. Oke, mungkin itu sekian dari pembahasan. Dan jika ada yang dibingungkan, mungkin bisa disimak ulang lagi atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, untuk sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.